Berseba, bukan Syafa Marwah. Kebebalan tentang Ismail, menjawab, episode 6. Ismail bin Abraham dibuang ke gurun pasir adalah fakta, tapi di gurun manakah itu? Bukit Syafa Marwah, itu adalah tafsiran Islam dari kitab Kejadian pasal 21. Tapi ingat, tafsiran tidak boleh melawan teks yang ditafsirkan. Tafsir itu mencari hal yang tersirat. Sementara hal yang tersurat, itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Mari kita lihat kemanakah Hagar membawa Ismail dan bertemu dengan malaikat Allah itu. Di manakah sumur yang memberi minum Ismail? Di manakah Ismail tumbuh besar? Dengan siapakah Ismail menikah? Kitab Kejadian bab 21. Yuk dibaca. Kejadian pasal 21. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesri itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Berseba, di manakah kau berada? Berseba hari ini adalah ibu kota provinsi Negev di Israel. Pada kitab Kejadian bab 20, Abraham memang tinggal di Negev setelah keluar dari Mesir. Paran, di manakah kau berada?
Gurun Paran. Itu sekarang. Masuk provinsi Negev, Israel. Sebuah wilayah. Di kawasan Arafah. Perbatasan Israel Yordanian di dekat Laut Mati. Dikatakan Arafah. Karena memang kawasan ini dihuni orang Arab. Tapi Arabnya Yordania. Bukan Arab Saudi. Jadi harap maklumnya, Syafa Marwah. Itu di Mekah. Arab Saudi. Itu sudah terlalu jauh dari rumah Ismail. Di Gurun Paran. Atau Arafah. Perbatasan Israel Yordania. Jadi ngapain juga Abraham dan Ismail main ke Mekah sana? 1250,1 kilometer loh. Nyasarnya. Silakan buat tafsir Anda sendiri. Kita gak bisa larang. Itu hak Anda. Tapi ke depannya, kira-kira juga dari 1250 kilometer itu sudah kayak kisah Kerasakti mencari kitab suci ke barat. 1250 kilometer itu setara dengan jarak dari kota Bandung ke sirkuit Mandalika. Jalan kaki. Apakah ada orang waras yang mau minggat dari rumah sampai sejauh itu jalan kaki? Pikir saja sendiri. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.